Saat sedang melakukan pencarian, Pak Kades ini nggak sengaja menyenggol sebuah baskom besar yang ditutup dengan tampah dan alangkah kagetnya beliau saat melihat sebuah potongan tangan kecil keluar dari baskom itu. Dengan tatapan datar, Mbah Jiwo berkata, "Memang saya yang menyembelih Farida." Pernah suatu ketika pas aku masih kecil, aku ditakut-takutin sama ibu jika aku bakalan ditangkap sama Mbah Jiwo kalau maghrib-maghrib masih main di luar rumah. Dulu pas masih kecil kan emang suka banget main sepulang ngaji ya. Dan ngajinya itu biasanya habis asar. Pas habis ngaji itu kita main sama teman-teman. Pokoknya baru bubar kalau udah kedengeran azan maghrib. Waktu itu aku nggak tahu siapa Mbah Jiwo. Yang ada di pikiran aku, Mbah Jiwo itu pasti orang yang serem atau setan yang suka nangkepin anak-anak kecil. Belakangan aku tahu jika Mbah Jiwo itu adalah sosok nenek yang tega membunuh cucunya dan dagingnya itu dicincang menjadi 79 potong yang rencananya bakalan dimasak jadi gulai. Ini kayaknya gila banget gak sih? Seremnya lagi, kisah ini tuh terjadi di Indonesia, tepatnya di desa Kandang Jatikulon, Probolinggo, Jawa Timur. Begini kisah lengkapnya. Faridatul adalah seorang gadis kecil berusia 5 tahun. Sore itu, seperti hari-hari biasanya, dia pamit sama kedua orang tuanya buat ngaji di surau yang letaknya gak jauh dari rumah. Tapi malam itu, Farida ini kok gak pulang-pulang gitu. Padahal biasanya dia pulang sebelum jam 8 malam. Pada saat itu, kedua orang tuanya belum mikir aneh-aneh ya. Kayak ya mungkin dia masih main gitu sama temennya. Tapi pas semakin malam dan suasana juga makin sepi, kok ini anak belum pulang juga. Udahlah tuh, ayah dan ibunya mulai panik dan berusaha nanya ke teman-teman ngajinya. Tapi jawaban dari teman-temannya ya sama aja nggak tahu. Karena setahu mereka, Farida ini tadi ya kayak biasa aja. Selesai ngaji, langsung pulang. Dari situ gegerlah sekampung ya. Orang-orang yang awalnya bersiap-siap mau tidur buyar. Soalnya di luar sana udah rame banget. Orang-orang pada neriakin nama Farida kayak Farida, Farida gitu. Warga kampung pun akhirnya nggak jadi tidur dan kompak mencari Farida ke seluruh pelosok desa. Orang tua Farida khususnya sang ibu saat itu udah benar-benar takut dan nangis kejer ya. Pokoknya udah mencekam deh. Warga kampung udah pada ngumpul semua terus mencar kemana-mana gitu. Tapi tetap nggak menemukan Farida. Saat pencarian udah berlangsung sekitar 6 jam, tiba-tiba sebuah kejadian tak terduga sekaligus akhir dari pencarian Farida terjadi teman-teman. Jadi waktu itu udah mau menjelang pagi ya, dan warga kampung masih sibuk nyariin si Farida. Pokoknya semua sampai pada turun tangan lah. Warga desa, Pak RT, Pak Kades, semua pokoknya. Nah, pas lagi panik nyariin, Pak Kades ini nggak sengaja menyenggol sebuah baskom besar yang ditutup dengan tampah. Dan alangkah kagetnya beliau saat melihat sebuah potongan tangan kecil keluar dari baskom itu. Pak Kades makin takut saat melihat sepasang sandal jepit kecil di samping tungku dapur rumah itu. Dan pas di atas meja dapur juga ada kayak semacam panci besar yang juga ditutup. Karena penasaran, Pak Kades ini membuka tutup panci dan melihat potongan daging yang dipotong kecil-kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Perasaan Pak Kades waktu itu benar-benar panik dan takut ya. Gimana sih ini posisi lagi nyari anak hilang, terus tiba-tiba nemu potongan tangan anak kecil yang posisinya juga kayak siap mau dimasak gitu. Terus ini daging apa? Banyak banget di panci. Kalaupun ini daging ayam, berapa ekor ini sampai dagingnya sebanyak itu? Tapi namanya juga pemimpin desa ya. Beliau ini tetap memberanikan diri buat nanya ke pemilik rumah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sang pemilik rumah adalah seorang nenek berusia 52 tahun bernama Sujiwo. Tapi warga sekitar biasa manggil dia Mbah Jiwo. Mbah Jiwo ini tinggal sendirian di rumah itu ya. Pak Kades ini kemudian pelan-pelan nanyain si Mbah Jiwo ini soal tangan kecil di baskom dan nanya daging apa itu yang dipanci. Awalnya Mbah Jiwo ini nggak ngaku dan bilangnya nggak tahu kalau ada segala tangan dan daging gitu. Dia cuma bilang dia mau masak gulai, udah gitu aja. Tapi Pak Kades tentu saja nggak percaya ya, dan terus merayu Mbah Jiwo buat ngomong apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya dengan tatapan datar Mbah Jiwo ini berkata, "Memang saya
yang menyembelih Farida. Pak Kades dan puluhan warga yang lagi nyari Farida tentu saja sangat syok dengan pengakuan mengerikan itu. Pencarian mereka selama hampir 6 jam ternyata berujung mengerikan. Dan jika diperhatikan sebenarnya rumah Mbah Jiwo ini nggak jauh loh dari rumah Farida, hanya sekitar 15 meter doang. Mbah Jiwo kemudian bercerita bahwa awalnya dia nggak kepikiran sama sekali untuk ngebunuh Farida. Apalagi Farida ini masih tergolong cucunya juga. Jadi mereka itu masih kayak ada ikatan keluarga gitu. Bahkan Farida juga emang sering main gitu ke rumah Mbah Jiwo. Menurut Mbah Jiwo, waktu sore dia ini seperti mendapat bisikan jika dia harus makan gulai dari daging anak kecil. Dan malam itu selepas Isya, bisikan itu kayak kedengeran lagi gitu. Nah, naasnya waktu itu dia ngeliat si Farida ini lagi jalan sendirian pulang dari ngaji. Buru-buru deh tuh Mbah Jiwo manggil Farida buat mampir. Farida yang emang pada dasarnya juga cucunya ya, nurut-nurut aja ketika disuruh masuk. Apalagi Mbah Jiwo ini juga sering banget ngasih Farida intip goreng. Intip itu sejenis camilan dari kerak nasi yang digoreng ya. Jadi mungkin pikiran Farida dia tuh mau dikasih camilan gitu. Setelah di dalam rumah, Farida bahkan juga gak curiga saat dia disuruh berbaring di lantai sama Mbah Jiwo. Iya, jadi begitu Farida masuk ke dalam rumah, kemudian Mbah Jiwo ini kayak ke dapur gitu ngambil pisau. Gak lama Mbah Jiwo itu nyuruh Farida untuk berbaring di lantai dan udah deh, langsung leher Farida ditusuk pakai tuh pisau. Menurut Mbah Jiwo, pada saat dia menusukkan pisau itu, Farida masih hidup dan sempat bertanya, "Mbah, kenapa saya dibunuh?" Gitu katanya. Aduh, asli merinding banget gak sih? Tapi bukannya malah jadi iba terus gak jadi ngebunuh. Si Mbah Jiwo ini malah menggorok leher Farida sampai tewas. Terus abis itu badan Farida tuh digendong, ditimang-timang gitu muterin rumah. Asli ini film horor aja kalah seremnya. Farida yang udah meninggal kemudian dikuliti dan dimutilasi menjadi 79 bagian kayak dicincang kecil-kecil gitu teman-teman. Proses ini menurut Mbah Jiwo dilakukan sampai jam 10 malam. Mbah Jiwo bahkan juga sempat mencuci potongan daging itu dan meracik bumbu loh. Dia ini rencananya emang pengen bikin gulai dari daging Farida. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, Mbah Jiwo sempat bilang, "Pokoknya saya bisa berpesta dengan iringan musik dangdut." Sumpah ya, ini level sakitnya udah kelewat batas. Nah, terus kok bisa sih Mbah Jiwo sesadis ini ya teman-teman? Usut punya usut ternyata Mbah Jiwo ini memang mengalami gangguan jiwa ya. Mentalnya mulai terguncang saat kakaknya meninggal sekitar 20 tahun lalu. Dari situ Mbah Jiwo ini kayak mulai aneh gitu perilakunya. Misalnya dia tuh jadi kayak suka banget mencegat dan mukulin ibu-ibu dan anak perempuan yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Bahkan karena kelakuan ini mulai meresahkan warga kampung, Mbah Jiwo pernah dimasukkan ke dalam bak mandi oleh penduduk desa. Dugaan jika Mbah Jiwo ini punya gangguan jiwa juga diperkuat oleh keterangan Kapolres Probolinggo yang menangani kasus ini. Waktu itu kejadian itu benar-benar sampai menggemparkan seluruh Indonesia ya. Tapi di balik kejadian ini pasti kedua orang tua Farida lah yang paling terpukul. Bahkan dengan penuh tangis, sang ayah berkata, "Anakku boleh mati, tapi tidak seperti ini caranya." Duh, bener-bener tragis banget ya. Anak yang dijadikan tumpuan harapan harus pergi begitu mengerikan di tangan neneknya sendiri. Nah, itulah kisah di balik urban legend Mbah Jiwo yang digunakan oleh ibu-ibu zaman dulu untuk menakut-nakuti anaknya yang susah untuk disuruh pulang, termasuk aku. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari pertama hingga akhir. Boleh banget untuk subscribe dan klik lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah menarik selanjutnya. Dadah! Subscribe ya, please!